Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbullah Pamana, calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Konawe Selatan. Asal sekolah saya SMP Negeri 7 Konawe Selatan. Kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, namanya Ibu Dr. Andra Siti Darmawati. Ya, Beliau ini sudah lama mengajar di SMP 7 Konawe Selatan, dan beliau ini mengajar mata pelajaran PKN, ya, jadi khususnya dia mengajar di kelas 8. Assalamualaikum Bu Darma. Waalaikumsalam Pak Has. Ya, gimana kabarnya Bu pada hari ini? Ya, alhamdulillah sehat, kabar baik. Ya, terima kasih. Jadi mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begini Bu, nanti kita akan melakukan percakapan praobservasi. Jadi percakapan praobservasi adalah percakapan sebelum Ibu melakukan kegiatan proses pembelajaran di kelas. Ya Pak. Jadi adapun tujuan percakapan kita kali ini adalah bagaimana mengetahui dan mengevaluasi Ya. proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti di kelas nanti. Ya Pak. Jadi nanti ada beberapa hal-hal yang akan saya tanyakan ke Ibu. Ya, Ya. mungkin Ibu nanti bersedia Bu saya konfirmasi. Ya, insya Allah saya bersedia. Jadi mungkin pertanyaan pertama adalah berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Ya. Jadi pertanyaan saya kira-kira apa tujuan yang Ibu hendak capai pada proses pembelajaran nanti? Oh ya, terima kasih Pak, diberikan kesempatan pada hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan saya bisa membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak sebagai guru penggerak, yaitu Pak Hasbullah, agar supaya nantinya proses pembelajaran saya dengan Bapak bisa membantu. Kalau memang ada kesulitan dalam kelas, saya menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak yang diberikan kepada saya sebagai guru PPK di SMP 7 Konawe Selatan. Pertanyaan Bapak yang pertama adalah bagaimana Ibu berkaitan dengan tujuan pembelajaran dan kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan dalam proses pembelajaran nantinya di kelas. Baik Pak, saya akan jawab. Jadi dalam proses perjalanan nanti di tujuan yang ingin saya capai ada 3 poin di dalam kelas saya terapkan pada saat pembelajaran berlangsung di kelas. Yang pertama adalah menyatakan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus, artinya pengambilan keputusan sebagai secara nasional Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Itu adalah pertama tujuan sebelum dan setelah proses pembelajaran agar siswa bagaimana diharapkan nantinya. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan pengertian apa dasar negara Pancasila yang benar setelah Indonesia merdeka. Karena setelah Indonesia merdeka jelas ada tujuan dasarnya apa ke depannya, sehingga negara kita menjadi pedoman tuntunan sebagai bangsa setelah Indonesia yang merdeka. Kemudian yang ketiga adalah tujuan yang ketiga agar siswa diharapkan supaya menjelaskan apa arti Pancasila secara benar. Itu adalah salah satu daripada pertanyaan yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan setelah proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Ya, terima kasih Bu. Jadi saya sudah tangkap. Jadi nanti proses pembelajaran ada 3 tujuan pembelajaran yang Ibu hendak capai. Ya. Jadi yang pertama menyatakan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional. Ya. Yang kedua, siswa itu dapat menjelaskan pengertian dasar negara yang dengan benar. Kemudian yang ketiga menjelaskan arti Pancasila dengan benar. Kira-kira begitu ya Bu? Iya Pak.
Jadi mungkin selanjutnya mungkin pertanyaan yang kedua adalah bagaimana area pengembangan kompetensi yang Ibu nanti akan kembangkan pada saat nanti proses pembelajaran? Ya, terima kasih Pak. Jadi kompetensi yang Ibu lakukan dikembangkan dalam 2 area ini sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah efektif. Efektif ini adalah sikap seorang siswa di dalam kehidupan sehari-hari, sikapnya dulu. Yang kedua adalah kognitif, yaitu pengetahuan, mengetahui atau proses pembelajaran materi-materi yang diberikan kepada guru pada saat menguasai materi yang diajarkan pada saat proses pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiga adalah psikomotor atau keterampilan. Inilah yang ketiga pun ini Ibu terapkan di dalam proses pengembangan di dalam ruang kelas. Ini ada 3 poin yang paling utama dan penting yang diketahui oleh seorang guru untuk diterapkan di dalam peserta didik, di dalam materi, di dalam evaluasi atau area-area yang dikembangkan di dalam ruang kelas maupun di luar kelas. Begitu Pak. Ya, oke, terima kasih Bu. Jadi saya tangkap tadi yang Ibu akan kembangkan ada 3. Yang pertama itu kompetensi pengetahuan, keterampilan. Yang kedua, apalagi tadi satunya Bu? Efektif. Efektif sikap. Ya, sikap. Terhadap siswa di dalam kelas. Ya, jadi yang akan saya ulangi lagi, yang akan dikembangkan kompetensi, kompetensi sikap dari seorang siswa, kompetensi pengetahuan, bagaimana pengetahuan siswa, dan yang ketiga adalah kompetensi keterampilan dari siswa. Ya, oke Bu. Saya lanjut untuk pertanyaan yang ketiga. Saya juga ingin mendengarkan bagaimana nanti rancangan pembelajaran yang Ibu nanti akan terapkan pada proses pembelajaran, baik itu model pembelajarannya, kemudian metodenya, maupun dengan strategi Ibu nanti pada proses pembelajaran. Ya, terima kasih Pak. Jadi strategi yang akan saya terapkan nantinya adalah pembelajaran berreferensi yang integrasi dengan KSE. Apa ini KSE? Adalah kompetensi sosial emosional. Ya Pak. Kemudian metode yang saya gunakan adalah dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan siswa secara mandiri, dan kemudian diskusi kelompok ini nantinya dipresentasikan dalam kelompok masing-masing dan maju ke depan untuk prestasi daripada diskusi kelompok yang diberikan oleh kelompok tersebut. Jadi Bu, saya ulangi lagi. Jadi mungkin strategi yang Ibu lakukan adalah bagaimana membelajarkan dengan cara pembelajaran diferensiasi. Pak. Itu adalah strateginya. Kemudian pembelajaran diferensiasi ini dikombinasikan dengan KSE, kompetensi sosial emosional. Kemudian metode yang Ibu gunakan adalah diskusi kelompok, kemudian penugasan, dan diskusi kelompok ini masing-masing diusahakan supaya semua siswa aktif dalam kelompoknya. Jadi strateginya diferensiasi, metodenya dengan diskusi kelompok dan memberikan penugasan kepada siswa. Pak. Selanjutnya Bu, tadi sudah strategi. Yang saya tanyakan lagi mengenai media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti pada saat proses pembelajaran. Terima kasih Pak. Saya jelaskan ini. Media pembelajaran saya akan Ibu gunakan nantinya dalam proses pembelajaran di dalam kelas adalah slide presentasi berupa PowerPoint, kemudian dengan video pembelajaran yang saya buat sendiri, yang saya gunakan di dalam kelas. Kemudian juga saya ambil video-video di YouTube untuk membantu di dalam pembelajaran yang saya gunakan di dalam pembelajaran, di proses pembelajaran di dalam kelas untuk membantu peserta didik supaya lebih menyenangkan, barangkali tidak di dalam kelas, supaya ada rasa tidak bosan di dalam kelas, supaya ada punya semangat
bukti Supaya kita punya gunakan motivasi. ya motivasi untuk belajar, ditunjang dengan video-video yang ada di dalam kelas. Ya itu saja barangkali Pak yang Ya. saya bisa Ya, jadi mungkin jelaskan di dalam saya kira mungkin saya sudah dengar tadi Ibu yang sampaikan mengenai media. Iya. Jadi Ibu menggunakan slide PPT Iya. yang Ibu sudah buat, apakah itu buat di Canva atau melalui PPT. Iya. Jadi Ibu juga tadi mengatakan bahwa Ibu membuat suatu video. Iya. Apakah Ibu buat sendiri ataupun Ibu katanya tadi Iya. mendownload dari YouTube yang berkaitan dengan materi yang Dan saya Ibu gunakan model pembelajaran dalam kelas. Jadi saya kira itu mungkin cukup bagus sekali mengenai model pembelajaran Model media. pembelajaran. Jadi saya kira media itu dalam proses pembelajaran sangat membantu siswa Iya. karena di samping siswa juga tidak cepat bosan, Iya. tapi siswa juga itu Punya semangat. dia punya untuk semangat dan cepat menangkap materi-materi yang disajikan oleh video-video seorang itu. guru. Iya Ya. Pak. Iya. Kemudian Bu, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir saya. Iya. Kira-kira Bu, kapan akan dilaksanakan proses pembelajaran nanti Bu? Di kelas. Ya, di kelas nantinya ini sebelum Iya. saya observasi. Oh ya, terima kasih. Jadi pembelajaran nanti ini yang akan saya lakukan biasanya berdasarkan dengan jadwal mengajar, Iya. baik jam pertama itu jam 7.30 Ya, dengan jam 9.30 itu adalah jam pertama biasa saya melalui proses pembelajaran. Iya. Kemudian jam kedua adalah setelah jam istirahat, ya, itu saya biasa mulai lagi pembelajaran jam 9.30 jam 10.30 sampai jam 11.30 sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh bagian kurikulum, ya, dan itu saya laksanakan setiap hari untuk melalui proses pembelajaran dengan kelas 9 dengan kelas 8, ya. yaitu yang jumlah jam belajar adalah 24 jam. 24 jam. Ya, hari Senin sampai hari Kamis saya laksanakan proses pembelajaran mulai jam pertama dengan jam kedua sesuai dengan jadwal pembelajaran yang dibimbing oleh kurikulum di sekolah. Jadi saya tangkap tadi Ibu akan melakukan proses pembelajaran nanti yang akan diobservasi yaitu kelas 8 besok Bu jam 10.30 ya. Ya, begitu? iya, jam kedua setelah istirahat. Ya, baik Ya. Bu. Nanti pada saat proses observasi Ya. saya akan masuk ke kelasnya Ibu Ya, dan akan mencatat hal-hal yang Ibu akan lakukan. ya Pak. Jadi saya akan mencatat apa-apa kelebihannya, apa-apa yang akan diperbaiki. Ya, Dan insya Allah nanti setelah proses observasi ya Pak. kita akan bertemu kembali. Iya. Saya akan sampaikan apa-apa yang sudah bagus, apa-apa yang masih perlu diperbaiki. Iya Pak. Dan nanti kita akan bertemu dalam percakapan pasca observasi Bu. Oh iya Ya, Pak. begitu, Iya, Bu, ya? Iya, iya, iya. Jadi nanti kita akan setelah saya masuk mengamati, mencatat hal-hal yang perlu diperbaiki. Iya. Nanti kita akan bertemu kembali Iya, pada saat percakapan pasca observasi. Ya, untuk selanjutnya. ya. Oh, Begitu iya, saja Bu. Iya, terima Ya, kasih Pak. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat Ya, kita berjumpa kembali pada waktu yang lain. ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, itu dulu absen dulu.
Pancasila secara benar. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah menjelaskan pengertian dasar negara. Ini ada 3 tujuan materi dijelaskan secara singkat tujuan pembelajaran yang kita pelajari. Nah, yang pertama adalah apa pengertian daripada Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum Ibu Guru lanjutkan materi ini, karena Ibu Guru singgung materi-materi sebelumnya, ada yang tahu? Ada yang tahu apa pengertian daripada dasar negara? Ada? Tidak ada. Ibu Guru jelaskan apa pengertian dasar negara itu adalah salah satu dari pedoman yang kita pelajari agar semua dasar negara kita bisa kita mengetahui apa dasarnya. Karena sebelum kita merdeka Indonesia merdeka pada tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Nah, setelah kita merdeka, apa dasar negara kita? Apa dasar negara kita adalah Pancasila. Pancasila itu terdiri dari berapa sila? 5. Siapa yang bisa sebutkan sila-sila daripada Pancasila? Apa? Sila pertama ketuhanan. Sila kedua. Sila ketiga. Sila keempat. Bayangkan. Sila kelima. Bagus. Itu adalah sila-sila daripada Pancasila. Karena setelah kita merdeka ada dasar kita. Apa dasar kita? Untuk kita pedomani, itu adalah salah satu aturan pedoman yang kita harus laksanakan apa dasarnya kita. Ya, sehingga kita bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, itu. Sehingga Pancasila ini, karena saya sudah jelaskan tadi apa dasar negara kita adalah Pancasila. Pancasila ini dibagi menjadi 2 kata, yaitu Panca dan Sila. Panca artinya 5. Sila artinya dasar. Sehingga sila-sila Pancasila menjadi 3 dasar. Siapakah yang merumuskan daripada Pancasila ini? Ada 3 tokoh yang merumuskan dasar negara kita. Yang pertama, dengarkan. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno, yang kedua adalah Muhammad Yamin, yang ketiga adalah Mr. Supomo. Ini ada 3 perumusan daripada dasar negara. Ya, nah tanggal berapakah dasar negara ini? Pertama, istilahkan sebagai dasar negara, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Istilah Pancasila ini, ya, yang pertama kali, ya, istilah Pancasila ini pertama kali pada tanggal 18 Agustus 1945. Siapakah? Yang kedua, nah, siapakah tokoh pertama? Tokoh pertama yang merumuskan daripada istilah Pancasila adalah Insinyur Soekarno. Karena sebentar saya akan tanya jawab apa materi yang saya jelaskan pada hari ini. Yang pertama adalah apa pengertian daripada Pancasila, kemudian dasar negara Pancasila ini siapakah yang merumuskan. Ada 3 tokoh, sekali lagi ada 3 tokoh perumus daripada dasar negara kita. Siapakah yang bisa menjawab? Saya sebutkan tadi ada 3 perumus daripada dasar negara kita yang merumuskan. Ada 3 perumus daripada istilah Pancasila. Jesse bisa jawab? Siapa sebutkan? Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin dan ya betul. Sebutkan dulu. Pada tanggal berapa, Kak?
dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam beragam perkembangan serta diwujudkan sesuai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah sila-sila Pancasila yang benar yang dilakukan oleh bangsa Indonesia setelah Indonesia merdeka, yaitu pada alinea keempat Undang Dasar 1945. Nah, itulah salah satu daripada istilah asal mula yang kemudian yang merumuskan daripada istilah Pancasila, kemudian digunakan sebagai dasar negara pedoman untuk kita melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena materi ini adalah Jumat Ida, tujuan pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan materi ini bisa pelajari di rumah di bulan-bulan sehingga nantinya kalau ada kita yang jawab bisa dijawab oleh siswa-siswa kalian. Nah, itu salah satu daripada pengertian daripada istilah asal mula daripada Pancasila. Maka salah satu daripada dasar negara kita, apa dasarnya kita setelah kita merdeka. Nah, itu sehingga bisa kita jadikan pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga semua harus tahu. Masa tidak tahu dasar negara kita, sila-sila daripada Pancasila? Karena dasar negara kita adalah Pancasila. Ada berapa dasar negara kita? Cuma satu, yaitu Pancasila. Kecuali saya katakan ada berapa sila-sila daripada Pancasila? Itu ada 5. Itu harus ada perbedaan. Perbedaan dasar negara kita dengan sila-sila daripada Pancasila. Nah, itulah salah satu daripada materi poin yang pertama. Ya, kemudian Pancasila ini kita dapati di dalam 2 buku. Ada buku Sutarsono karangan Keputan Ular dan buku Prapanca karangan Sutarsono Negara Karta Gama dengan karangannya Prapanca dengan karangan Empu dan pula dalam buku Sutarsono karangan dengan Empu dan pula. Kemudian dalam buku Negara Karta Gama karangannya adalah Empu Prapanca. Nah, itu harus kita dapati istilah Pancasila itu didapati dalam 2 buku, yaitu buku Sutasoma karangannya Empu Tantular, kemudian buku Negara Kartagama karangannya Empu Prapanca. Itu harus diingat, ya. Ada 2 buku yang kita dapati istilah Pancasila, karena istilah Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta. Ya, berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya panca, 5, sila, dasar. Tetapi diambil adalah sila karena itu adalah bahasa halus yang kita digunakan di dalam sila-sila Pancasila. Itu kenapa bukan dasar? Tetapi lebih dari bahasa halusnya adalah sila. Sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Bukan dasar, tetapi sama dengan sila dengan dasar. Itu pengertiannya. Nah, kemudian materi yang kedua adalah sudah saya katakan pengertian dasar negara. Sudah ini istilah. Ya, istilah daripada Pancasila. Kemudian yang kedua dasar negara. Apa dasar negara kita? Ya, sebelum Indonesia merdeka apa dasarnya?
mulia adalah Pancasila. Sila pertama harus kita bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itu salah satu daripada poin dasar sila pertama. Karena punya kita dasar pondasi. Seperti saja bangunan, kalau tidak ada pondasinya, maka bangunan itu tidak akan kokoh berdiri tegak. Makanya kita sebagai bangsa Indonesia punya dasarnya apa, ya pondasinya apa yang kita jadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita punya norma, kita punya aturan. Makanya setelah kita merdeka, pendiri daripada negara itu harus juga merumuskan apa dasar negara kita. Ya, maka itu adalah salah satu materi secara singkat. Maka ibu guru akan tutup, nanti akan materi selanjutnya pada materi yaitu makna daripada Pancasila, pada sila-sila daripada Pancasila. Apa maknanya? Jadi nanti saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, dan kita bertemu pada materi selanjutnya pada minggu depan insyaallah. Jadi nanti pada minggu berikutnya kita melanjutkan materi yaitu makna daripada sila-sila daripada Pancasila, kelima daripada sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam kegiatan pasca observasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbullah Pamana, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Konawe Selatan, berasal dari SMP Negeri 7 Konawe Selatan. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Dr. Anda Siti Darmawati. Ya, Pak. Beliau ini adalah rekan sejawat saya di SMP Negeri 7 Konawe Selatan, dan beliau ini mengajar mata pelajaran PKN, mengajar PKN kelas 8 dan kelas 9. Assalamualaikum Bu Darma. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Hai, alhamdulillah sehat, kabar baik Pak. Oke, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bu, sesuai dengan kesepakatan kita pada perbincangan atau percakapan pra observasi, jadi sesuai dengan kesepakatan kita, setelah melakukan observasi atau proses pembelajaran di kelas, kita akan berbincang-bincang lagi Bu. Kita akan ketemu di sini melakukan percakapan pasca observasi. Jadi ada beberapa hal atau saya akan mengkonfirmasikan pertanyaan-pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Ibu. Nah, jadi mungkin pertanyaan pertama adalah yang saya tanyakan ke Ibu adalah bagaimana perasaan Ibu di kelas pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas. Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi pada proses pembelajaran yang saya lakukan, Ya. jujur saja Pak, kalau ada awalnya ada teman yang observasi dalam kelas beda dengan siswa-siswa yang kita sudah hadapi di dalam kelas. Walaupun kita sudah bertahun-tahun kita mengajar, Ya. tetapi kalau biasanya ada teman biasa yang memantau kita observasi pada saat kita mengajar, memang agak tegang kita juga karena saya biasanya tidak biasa mengajar orang di lain kelas yang mengamati. Selain dari siswa yang kita hadapi setiap hari, ya biasanya juga kita kalau ada orang lain teman yang pantau kita dalam kelas pada saat kita mengajar, biasanya juga kita gugup, ya tegang juga. Tapi alhamdulillah dengan hati saya, tapi setelah berjalannya waktu, alhamdulillah saya bisa merasa santai dan rileks pada saat seperti pada saat di dalam kelas untuk memberikan materi kepada siswa-siswa sekalian. Karena memang kita manusia biasanya memang kalau ada guru supervisi pun atau kepala sekolah atau pengawas, biasanya juga kita tegang menghadapi mereka, tetapi ujung-ujungnya juga ya sudah berjalan dengan waktu, kita merasa santai dan rileks kita hadapi di dalam kelas. Yaitu Pak biasanya saya dalam proses pembelajaran kalau saya lakukan.
Alhamdulillah Bu, jadi saya tangkap bahwa proses pembelajaran di kelas itu berjalan dengan lancar dan baik Bu. Kira-kira begitu Bu. Iya, iya. Kemudian saya bertanya kembali lagi Bu, bisa mungkin diceritakan kompetensi mana yang Ibu telah kembangkan pada saat proses pembelajaran tadi, dan langkah-langkah apa yang Ibu lakukan atau tahapan apa yang Ibu lakukan pada proses pembelajaran tadi? Terima kasih Pak. Jadi pada saat proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas ada 2 kompetensi yang saya kembangkan. Ya. Yang pertama adalah kompetensi pengetahuan, Ya. yang kedua adalah kompetensi keterampilan. Ya. Jadi kedua kompetensi ini saya terapkan Ya. siswa supaya bisa memahami pengertian daripada materi sesuai dengan judul pembelajaran ya. Tujuan judul pembelajaran yaitu dasar negara. Untuk tahapan-tahapan langkah-langkah yang saya lakukan adalah yang pertama adalah membuat rancangan pembelajaran atau modul ajar Pak. Ya. Nah, yang kedua, biasanya saya membuat media pembelajaran seperti slide presentase. Saya juga menggunakan video-video serta menerapkan pembelajaran Ya. berdiferensiasi, dan saya juga menerapkan pembelajaran discovery learning, Ya. ada pembelajaran kolaboratif gitu Pak. Ada 2 Ya. yang saya gunakan, Ya. tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang saya gunakan di dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas Pak. Ya, jadi juga saya tadi mengamati bahwa Ibu ada 2 kompetensi yang dikembangkan, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Kemudian tahapan-tahapan yang Ibu lakukan adalah yang pertama membuat rancangan pembelajaran atau modul ajar, kemudian membuat media-media pembelajaran, slide-slide PPT untuk presentase, Iya. dan model pembelajaran adalah discovery learning Iya, dan Pak. kolaboratif. Iya, Gitu ya Bu. iya Pak. Iya. Kemudian Bu, selanjutnya sejauh mana keberhasilan area pengembangan yang Ibu lakukan pada proses pembelajaran tadi Bu? Di dalam kelas. Iya, di kelas Oh tadi. iya, terima kasih Pak. Saya sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah saya rancang. Iya. Dan menurut saya adalah pembelajaran sudah berjalan dengan baik dan lancar dan bisa dikatakan ya berhasil dalam kelas Jadi- untuk menunjang dapat pembelajaran. Jadi Ibu katakan tadi, saya sepakat juga bahwa pada proses pembelajaran Ibu boleh dikatakan sudah berhasil karena bisa berjalan baik dengan lancar. Iya Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu, boleh dikatakan pembelajaran tadi sudah berhasil. Iya. Kira-kira dalam proses pembelajaran itu kan pasti ada kendala-kendala. Iya. Sudah biasalah kalau kita dalam dunia pendidikan di kelas pasti ada kendala-kendala yang akan setiap dihadapi. Kira-kira kendala pada saat proses pembelajaran tadi apa Bu? Terima kasih Pak. Jadi kendala-kendala yang saya hadapi adalah hampir sama barangkali di sekolah-sekolah lain. Ini biasa kendala-kendala kita hadapi pada saat kita mengajar, karena memang tidak semuanya pasti ada. Siswa juga kurang aktif dalam proses pembelajaran, dan masih ada juga siswa yang tidak berpartisipasi aktif. Siswa khususnya masalah diskusi kelompok, itu yang paling ada sebagian siswa yang tidak aktif melaksanakan. Itu salah satu kendala barangkali di dalam kelas, khususnya masalah masalah tugas mandiri dalam kelas ya, semuanya biasa kerja tugas. Yang kendalanya itu saja masalah kelompok. Kelompok tugas biasanya dibagi kelompok, biasanya ada salah satu siswa yang tidak aktif untuk membantu temannya mengerjakan soal-soal yang diberikan di ruang kelas. Kelompok masing-masing. Jadi saya kira mungkin itu Ibu sudah jelaskan tadi kendala-kendala. Jadi yang saya tangkap adalah masih ada saja siswa yang mungkin yang tidak mau peduli pada kelompok-kelompoknya, tidak mau aktif dalam proses diskusi. Jadi saya kira itu wajar mungkin karena tergantung kita lagi bagaimana caranya supaya siswa itu bisa aktif dalam kelompok-kelompok diskusi. Nah, bagaimana caranya guru bisa mengaktifkan semua siswa, karena yang kita harapkan adalah tidak
yang kita harapkan dalam diskusi kelompok adalah bukan hanya 1-2 orang saja yang aktif, tapi Pak. bagaimana caranya supaya anggota atau semua anggota kelompok itu bisa aktif dalam mengerjakan diskusi kelompok. Iya. Saya kira itu Bu, Ya. mungkin wawancara kita kali ini untuk wawancara pasca observasi. Iya. Terima kasih Bu atas waktunya. Iya, Pak. Saya juga mungkin sudah mengganggu waktunya Ibu. Saya ucapkan Bu, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sukses selalu Bu Dharma. Iya, sukses. Baik.